Shalom teman-teman. Apa kabar semuanya? Oke. Sebelum kita mulai ibadah seperti biasa, di sini siapa yang percaya kalau hidup kita tuh ditentukan sama pergaulan kita? Boleh angkat tangannya yang percaya? Oke, jadi belakangan ini khususnya tadi pagi sih gitu, aku dapat firman Tuhan dari 1 Korintus 15 ayat 33 yang berbunyi seperti ini. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Teman-teman, tanpa kita sadari adalah di dunia yang begitu cepat ya sekarang, cepat banget. Yang aku baca tuh renungan di Sing waktu itu, Rohmat bilang nggak berasa ya kemarin baru iPhone 11, sekarang udah iPhone 15 dan mau iPhone 16 gitu. Dunia bergerak begitu cepat. Sama dengan kehidupan kita. Nggak berasa ya kemarin baru SMA, sekarang udah masuk kuliah. Kita nggak tahu ke depan, mungkin kita lewatin sehari, tahu-tahu kita udah lulus kuliah dan kita masuk dunia kerja. Bahkan kita yang sudah bekerja sehari, tahu-tahu kita udah bangun hubungan sama orang dan kita mau married. Yang aku pengen kasih tahu gini teman-teman, jangan kompromi dengan hal-hal yang membuat diri kita tuh jauh dari nilai-nilainya Tuhan. Nilai-nilainya anak-anak Tuhan tuh harus punya standar yang tinggi. Jadi kalau kalian berjalan bersama Tuhan, berjalan bersama komunitas yang kalian ditempatkan di komunitas di gereja ini, ada growth, ada sing, bertumbuh bersama-sama. Ini bukan pesan sponsor, ini gak ada pesan-pesan dari Koberni, Karohmat dan lain-lain, gak ada. Cuma kita juga harus bertumbuh di dalam kerohanian kita. Jangan cuma kita bertambah usia dan bertambah pintar dan bertambah hebat dalam segi duniawi tapi rohaninya kurang. Jadi bersyukur banget kalau teman-teman ada di dalam komunitas ini, di dalam sing, di dalam growth. Buat teman-teman yang belum tergabung, boleh ikutan. Kita harus ngerasain sama-sama pertumbuhan rohani yang mantep gitu. Jadi kalau kita mau jalan ke depan, ada batu yang gede, Koberni udah di atas, di bawahnya ada Karohmat lagi ditolongin naik mat gitu. Ada 2 orang, ada satu lagi nih, Ciivi, ayo naik 2, 3. Kita bakal lihat sesuatu yang luar biasa di depan sana kalau kita bareng-bareng bertumbuh. Kita nggak belentang-belentong, oh yang ini nilainya segini nih gitu. Sedangkan teman-teman yang ada di dalam komunitas growth dan sing ini nilainya udah segini. Kita harus sama-sama punya nilai yang sama, nilai-nilai kerajaan Allah gitu. Jadi teman-teman, kita harus bersyukur karena Tuhan tempatin kita di komunitas ini yang masih peduli sama kerohanian kita, kakak-kakak yang selalu peduli sama kabar kita gitu, nanyain gimana renungan kalian dan lain-lain gitu. Bersyukur dan ya kita harus bertumbuh bersama-sama sih teman-teman. Gitu aja. Mari kita siapkan hati kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami memulai ibadah kami Tuhan. Beracaralah sebebas-bebasnya di dalam ibadah ini. Tutup bungkus ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kau yang berkuasa, Engkau yang berdaulat Tuhan.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Yesus Tuhan kita. Shalom. Masih lebih keras suara saya sekali lagi, sing Shalom. Hari yang bersuka cita pada sore hari ini, saya bangkit berdiri. Berikan tos kanan kirimu, katakan Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Terpujilah namamu ya Tuhan. Haleluya. Kita beri tepuk tangan yang dahsyat ya bagi Yesus Tuhan kita. Seberapa banyak yang mengalami kebaikan Tuhan sepanjang minggu ini. Nyatakan pujian ini. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu kekal selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu hati kami nyatakan, kebesaran-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak dan tepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya, memerintah untuk selamanya. Terpujilah bersama-sama dengan iman, kata terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Engkau Tuhan yang berjaya dan memerintah untuk selama-lamanya. Kita beri tepuk tangan lebih dahsyat lagi bagi Dia, Raja di atas segala raja. Haleluya. Haleluya. Kita mau nyatakan pujian ini bahwa Dia Allah yang dahsyat, amin. Yang percayalah kita dahsyat, boleh lambaikan tangannya di atas kepala. Yuk sekali lagi, jumpai kanan kirinya, jangan malu-malu, katakan Allah kita dahsyat. Tos kanan kirinya yuk. Kita beri tepuk tangan yang dahsyat bagi Yesus Tuhan. Hey, 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 hey. Bersama-sama dengan iman, kata dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung
kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Yang percaya Allah kita dahsyat, kita beri tepuk tangan lebih dahsyat bagi Dia. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami bangga punya Allah seperti-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Bersama-sama. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, tinggikan namamu, tinggikan namamu, Allahku dahsyat. Haleluya, kita beri tepuk tangan sekali lagi bagi Yesus Tuhan kita. Silakan duduk kembali teman-teman bukan saya dalam Tuhan. Kita siapkan hati kita sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau datang menyembah Dia, mengucap syukur buat setiap kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau baik, Kau sangat baik. Kasih-Mu Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Dan sore hari ini Tuhan, sebagai rasa syukur kami mau datang menyembah-Mu. Kami mau datang meninggikan Kau Tuhan. Biarlah setiap pujian yang kami naikkan Tuhan, itu sungguh-sungguh boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Manifestasikanlah kuasa Roh-Mu Tuhan bagi setiap kami. Haleluya. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setia-Mu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau,
Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah. Walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Kita beri kemuliaan bagi Yesus Tuhan kita. Ini kami Tuhan, segenap anak muda di tempat ini membawa sembah kami bagi dengan iman kata. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada. Dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiran, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, tiada yang lain. Hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah. Walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Oh, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah. Walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Oh, Kau tetap Allah di hidupku. Haleluya. Kami sembah nama-Mu. Haleluya. Kita beri tepuk tangan meriah bagi Yesus Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus. Allah di hidupku. Tiada yang lain, Tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan. Ini iman komitmen kami Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah.
dunia bergoncang. semua Sore hari ini kami Tuhan segenap anak muda tempat ini menyatakan iman kami oleh pujian ini Tuhan. Tak tergoyahkan. Kau tetap Sekali lagi anak-anak muda di tempat ini senang bangkit berdiri. Mari angkat kedua tanganmu, katakan ku sembah Engkau Yesus. Yes, Allah di hidupku, tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Kau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Kita beri kemuliaan bagi Yesus Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Haleluya. Mari sembah Yesus, raihkan syukurmu di hadapan Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah namamu Yesus, tiada yang sepertimu Tuhan. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Kami muliakan namamu, kami agungkan Kau Yesus, kami tinggikan Kau Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. You are omnipresent, Kau Allah Maha hadir, Kau hadir, Kau hadir. Haleluya. 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 Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Sore hari ini Tuhan semuanya hanya berbicara tentang
Semuanya hanya tentang-Mu Tuhan. Biarlah hanya nama-Mu Tuhan yang terus ditinggikan, diagungkan di tengah-tengah kami. Haleluya, haleluya, haleluya. You are omnipresent. Kau Allah Maha. Kehadiran-Mu Tuhan melampaui setiap akal pikiran manusia. Kehadiran-Mu Tuhan yang melampaui setiap dimensi dan waktu. Kuasa-Mu tidak pernah terbatas Tuhan. Dan setiap kami yang hadir pada sore hari ini, kami tidak mau membatasi kuasa-Mu Tuhan. Kami buka hati kami, pikiran kami Tuhan, untuk lebih lagi Tuhan dicamah oleh Roh-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana. Yes, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Kami agungkan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kita beri kemuliaan bagi Yesus Tuhan. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Oh, Kau layak disembah.
menyadari Tuhan bahwa Tuhanlah ya Bapa yang layak kami sembah, kami tinggikan. Kami sadari ya Tuhan bahwa Tuhanlah yang layak kami sembah ya Tuhan. Oleh karena itu ya Bapa, hari ini ya Tuhan, kami benar-benar sepenuhnya menyerahkan hidup kami di dalam-Mu ya Tuhan. Kami sepenuhnya ya Bapa menyerahkan waktu kami ya Bapa hari ini di dalam-Mu Tuhan. Buka hati kami ya Tuhan lebar-lebar ya Bapa untuk kami menerima kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Pakai mulut hamba ya Tuhan untuk hamba menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dan biarlah ya Bapa kebenaran firman ini ya Tuhan bisa berbuah banyak ya Bapa melalui hidup kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus. Kami kagum ya Tuhan punya Allah seperti Engkau. Kami kagum ya Tuhan punya Tuhan yang bisa kami panggil sebagai Bapa, Tuhan yang bisa kami panggil sebagai sahabat. Kami kagum ya Tuhan. Biarlah ya Bapa, kekaguman kami kepadamu ya Tuhan, semakin hari semakin bertambah ya Bapa. Melalui kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar ya Bapa, semakin hari kami semakin kagum ya Bapa akan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami siap untuk mendengar, berbicaralah. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saya persilakan semuanya untuk duduk. Farel, kayaknya boleh Farel sambil diiringin. Jadi full time ya hari ini ya. Saya ngelihat Farel udah mau istirahat soalnya, jadi ya udahlah saya kasih kerjaan aja. Baik, hari ini aku pengen memulai semuanya dengan aku pengen bersaksi teman-teman. Aku pengen nyaksiin satu momen di dalam kehidupan saya yang sepertinya cukup berpengaruh ya di kehidupan saya akhir-akhir ini. Awal tahun, pokoknya tahun-tahun kebelakangan, 2 tahun ke belakang itu jadi tahun yang sangat berantakan buat saya. Dan puncaknya mungkin awal tahun kemarin, awal tahun itu benar-benar kayak hidup saya seberantakan itu teman-teman. Mungkin secara fisik nggak kelihatan tapi secara batin itu rusak banget saya. Dan di masa-masa itu ada satu momen di mana sampai di titik saya tuh kayak ngerasa kayaknya saya pengen pergi ke satu tempat yang benar-benar orang gak ada lagi yang kenal sama saya gitu. Karena saya ngerasa kayak saya udah gagal gitu, gagal dalam segala hal. Saya gagal di dalam pelayanan, saya gagal di dalam pekerjaan, saya gagal di dalam hal percintaan juga. Semuanya gagal. Dan ya saya seorang yang gak pernah berani untuk menghadapi kegagalan, akhirnya berpikiran seperti itu. Konyol memang. Jadi saya berpikir kayaknya saya pergi deh ke satu tempat yang benar-benar orang gak ada yang kenal lagi siapa itu Rohmat dan saya mau mulai semuanya dari nol gitu. Ada kepikiran pengen kayak gitu. Tapi akhirnya Tuhan membawa saya ke satu perjalanan, satu momentum yang cukup berpengaruh di hidup saya. Tepatnya di tanggal 14 Februari ya teman-teman ketika pemilu. Ada satu kejadian di mana entah kenapa pemilu itu sebenarnya kan itu serentakan pemilihan presiden kan. Tapi kok saya kepikiran pengen nyoblos di rumah aja gitu. Rumah saya di Sukabumi buat yang belum tahu. Sukabumi ke sini sekitar 170 km lah jauhnya. Kalau naik motor sekitar 6 jaman. Singkat cerita, karena itu hari liburnya cuma sehari doang tanggal 14 Februari. Akhirnya saya membulatkan tekad untuk pulang pergi gitu. Jakarta Sukabumi, Sukabumi Jakarta. 14 Februari pulang ke Sukabumi. 13 sih sebenarnya, 13 Februari pulang ke Sukabumi, nyampe ke rumah itu udah sore. Nah, ketika nyampe ke rumah karena udah sore, harusnya istirahat dong karena perjalanan jauh kan. Tapi gak tahu kenapa waktu itu karena baru download Netflix dan baru berlangganan Netflix, dan kebetulan di rumah ada signal, akhirnya saya Netflix-an tuh. Saya Netflix-an bareng adik saya, tanpa terasa saya Netflix-an sampai jam 2 pagi.
Jadi seharian perjalanan, habis itu juga kurang istirahat, malah Netflixan sampai jam 2 pagi, dan saya tidur. Dan di rumah saya tuh jam 4 pagi itu udah pada bangun, karena kan keluarga saya masih muslim. Jadi jam 4 pagi itu mereka udah pada siap-siap. Ya mau gak mau saya juga kebangun gitu. Jadi hari itu saya cuma tidur 2 jam. Setelah tidur 2 jam, akhirnya ya udahlah kebangun, nanggung. Saya packing lagi karena kan mau balik ke Jakarta. Di pikiran saya ya udah setelah saya nyoblos, saya langsung pulang lagi ke Jakarta. Ingat perjalanan sekitar 6 jam, 7 jam ya naik motor sendirian. Nyoblos lah saya jam 10 pagi dan setelah beres nyoblos langsung saya pergi pulang ke Jakarta. Bayangin, dari Jakarta ke Sukabumi, capek kurang istirahat, dari Sukabumi balik lagi ke Jakarta. Itu belum sampai 1/4 jalan kayaknya. Saya capek banget. Kayak secapek itu gitu di motor, tapi di pikiran saya, gak mungkin saya berhenti di tengah jalan gitu. Karena tujuan saya tuh Sukabumi ke Jakarta. Tengah jalan bukan tujuan saya. Secapek-capeknya saya, gak mungkin saya bangun rumah terus tidur di situ dan tinggal menetap di situ gitu. Saya harus melanjutkan perjalanan saya gitu, karena belum nyampe gitu. Walaupun saya capek gitu. Boleh sih istirahat bentar, saya juga ngopi bentar tuh. Ngopi bentar dan saya lanjutin perjalanan. Tapi secapek-capeknya saya saat itu, saya gak berhenti. Karena saya tahu tujuan saya Jakarta. Bukan tengah jalan, bukan 1/4 jalan, bukan 1/3 jalan. Walaupun saya capek. Dari situ saya kayak nangis. Saya keinget dengan diri saya, oh iya ya, saya sekarang lagi ngalamin capek dalam hidup. Dan saya rasanya pengen berhenti untuk ngelanjutin hidup. Saya berasa kayak menyerah terhadap masalah, menyerah terhadap situasi yang ada. Ternyata karena saya gak punya tujuan gitu. Coba aja kalau saya punya tujuan, secapek-capeknya saya pasti gak bakal terlalu fokus dengan capeknya gitu. Karena saya tahu belum nyampe gitu. Ada tujuan yang harus saya capai. Demikian dengan hidup saya gitu. Saya lagi berantakan kan yang tadi saya bilang. Tapi saya lihat, oh ini proses saya hidup gitu. Jadi saya belum nyampe nih ke tujuan saya nih. Akhirnya dari situ saya mulai bergumul kepada Tuhan untuk mencari tujuan hidup saya. Tuhan tuh maunya apa sih dari hidup saya? Saya berantakan banget loh ini. Saya tuh kacau banget loh. Tapi ternyata perlahan Tuhan kasih tujuan. Makin kesini makin jelas banget tujuannya. Momen ini tuh baru di tanggal 14 Februari kemarin. Tapi dari tanggal 14 Februari kemarin sampai sekarang saya banyak banget ngalamin hal-hal yang di luar nalar saya gitu. Saya makin hari kok makin ngelihat banyak banget hal-hal yang pengen Tuhan kerjain gitu. Dan bersamaan dengan hal ini juga yang ingin saya sampaikan pada hari ini teman-teman, bahwa masing-masing kita hidup itu punya tujuan. Mungkin sekarang kita lagi ngalamin yang namanya kayak bingung gitu mau ngapain ya hidup saya. Kok template kayak udah punya template gitu, bangun pagi sekolah, habis itu main bentar, tidur, begitu seterusnya. Kalau yang masih nganggur mungkin bangun, makan, tidur, bangun, makan, tidur, gitu-gitu aja terus itu, berputar-putar. Kalau yang kerja mungkin 9 to 5 ya, bangun kerja, habis itu tidur mimpinya kerja, bangun, jadi capek gitu. Jadi seolah-olah hidup tuh cuma begitu-begitu aja gitu. Tapi ternyata Tuhan ingetin bahwa ternyata hidup gak gitu-gitu aja gitu. Hidup tuh punya tujuan, ada tujuan. Ada tujuan. Bahkan pas saya ngelihat kecoa ya, orang kan banyak yang jijik sama kecoa. Ternyata kecoa pun diciptakan sama Tuhan ada tujuan. Saya kesel sama nyamuk, bahkan nyamuk pun diciptakan sama Tuhan ada tujuan. Kalau gak ada nyamuk, katanya apa gitu. Bakteri, kalau gak ada bakteri, makanan yang kita makan juga gak bakal tercerna dengan baik kan. Maksudnya semua hal itu ada tujuan dan teman-teman ini masuk nih. Ternyata percaya kepada Tuhan pun itu ada tujuannya. Dan ini mungkin yang sedikit orang benar-benar renungkan gitu. Ketika kamu menjadi seorang Kristen, kamu punya tujuan, banyak mungkin yang tahu, tapi gak banyak yang benar-benar merenungkan. Tahu gak sih tujuan kita jadi Kristen itu buat apa? Tahu gak? Mungkin sebagian kita bilang, oh untuk diselamatkan. Gak salah sih, tapi bukan itu finalnya. Tujuan kita tuh jelas teman-teman. Seperti tema khotbah saya pada hari ini,
Kalau yang udah baca flyernya, come and see, go make disciples. Jadi go make disciples atau pergi menjadikan murid, itu tujuan kita menjadi seorang percaya. Makanya gini, kadang aneh ya kalau aku ngelihat orang Kristen rajin bergereja, rajin beribadah dan ngerasa cukup sampai situ aja. Gak mau memberitakan kabar baik, gak mau menginjil kepada orang lain, kayaknya aneh gitu. Kekristenan itu gak pernah mengajarkan kita untuk jadi eksklusif, teman-teman. Kekristenan itu justru membawa kita menjadi dari yang introvert ke extrovert. Kita mesti berani bergaul gitu. Tadi bagus tuh Kak Koeden buka dengan pergaulan yang buruk, itu juga bisa berpengaruh buat kehidupan kita. Dan saya yakin pergaulan yang baik juga berpengaruh terhadap kehidupan kita. Dan kehidupan kita yang baik juga berpengaruh terhadap pergaulan yang buruk. Artinya gini, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Dan aku yakin percaya kebiasaan yang baik yang kita dapatkan dari Tuhan juga bisa merubah pergaulan yang ada. Artinya gini teman-teman, kita diciptakan jangan eksklusif. Ketika kita diselamatkan, keselamatan itu tuh jangan sampai cuma di kita doang. Karena kalau keselamatan itu cuma di kita doang, percaya deh, lambat laun kita bakal ngerasa jenuh menjadi orang Kristen. Kita mulai bertanya-tanya, buat apa sih gue ibadah? Perasaan seumur hidup gue ibadah hari Minggu, terus baca renungan, mungkin baca firman. Tetapi gak ada tujuannya gitu. Sama dengan kejadian saya gitu, ketika saya gak ada tujuan di hidup, kayaknya hampa gitu. Tapi ketika ada tujuannya, baru tuh kita mulai ada rasa greget gitu dalam hidup. Nah, tujuan kita itu untuk juga membagikan keselamatan yang kita udah dapat, teman-teman. Kalau mungkin teman-teman mikir kayak gini, sebenarnya kan gini kan, untuk kita menyampaikan kabar baik terhadap sesama, kita mulai harus bisa membuka diri gitu untuk bergaul. Kadang-kadang ada di antara kita yang picky gitu ketika bergaul. Hanya mau bergaul dengan orang yang nyambung-nyambung aja gitu. Hanya mau bergaul sama orang-orang yang sefrekuensi aja gitu. Hanya mau bergaul sama orang-orang yang mungkin ngasih benefit. Tetapi kalau kita belajar dari Tuhan ya, kalau kita belajar dari Tuhan, entah kenapa ya, kadang-kadang gini kan, ada yang namanya komunitas basket, ada namanya komunitas sepak bola. Kenapa bisa jadi komunitas basket? Karena di dalamnya sama-sama suka basket. Ada komunitas sepak bola. Kenapa ada komunitas sepak bola? Karena di dalamnya sama-sama anak-anak suka sepak bola. Tapi entah kenapa, Yesus mau bergaul dengan kita tanpa ada kesamaan apa-apa. Dia mah kudus, kita udah rusak, udah kotor, tapi dia mau jadi sahabat kita. Gak ada satupun kesamaan kita antara kita dengan Tuhan. Tetapi Tuhan mau jadi sahabat kita, aneh kan? Dan yang jadi anehnya tuh kita, yang ngakunya udah diselamatin, pilih-pilih gitu ketika mau bergaul. Iya, kita harus menghindari pergaulan yang buruk, teman-teman. Untuk apa? Untuk kita merubah diri kita dulu. Untuk kita menjadikan diri kita dulu seseorang yang kuat gitu, memiliki pendirian. Setelah kita memiliki pendirian sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, pergi jadikan semua bangsa murid, artinya bergaul. Jangan introvert. Amin. Di judul khotbah yang ingin saya sampaikan, Go Make Disciples. Tapi sebelumnya kan ada Come and See. Kadang-kadang orang mikir, kita harus pergi memuridkan, menjadikan semua bangsa murid. Tapi mereka lupa, sebelum menjadikan orang-orang murid Tuhan, kita harus terlebih dulu jadi murid Tuhan. Gimana ceritanya kita mau memuridkan orang, membawa orang kepada Tuhan kalau kita gak pernah kenal siapa itu Tuhan. Makanya hari ini aku akan sedikit lebih fokus ke Come and See-nya. Belajar dari satu tokoh Alkitab yang saya rasa ini tuh selalu relate untuk setiap orang gitu. Kejadian nih orang ini, satu orang ini sepertinya cukup relate lah untuk kebanyakan orang. Kita mau belajar teman-teman dari seorang yang namanya Petrus. Boleh ditayangin ayatnya di Matius 3 ayat 19.
Waduh, buram mata saya. Waktu pas ganti kacamata nih salah nih saya, terlalu ngasal kadang-kadang. Saya tuh tipikal orang yang tergesa-gesa ya teman-teman. Jadi waktu pas ganti kacamata sama Jizrel ya waktu itu ya Jizrel. Ibunya udah bilang ukuran punya buat saya tuh gak ada. Terus saya bilang yang ada aja dah. Ternyata sekarang malah buram. Aneh banget lah saya. Buru-buru banget hidup ya. Matius 3 ayat 19. Sorry ya kok, bukannya saya gak mau baca dari situ tapi gak kebaca Dibilang gini, dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Lihat, respon dari Simon Petrus di ayat yang ke-20 dibilang kayak gini, lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikut dia. Kata segera itu artinya gak babi bu gitu. Mereka lagi ngejala ikan, seret, mari ikutlah aku. Oke gitu. Gak peduli tuh jala ikan, perahu, udah gak peduli tuh. Mereka langsung ikut Tuhan. Seantusias itu gitu Simon Petrus. Dan rasanya ketika teman-teman ada di bangku ini nih, kita udah sama nih sama Petrus nih, ada di satu fase di mana kita, kamu percaya gak Tasya, Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat? Yes, amin Tasya bilang. Dua-duanya Tasya, nice. Jadi dua-duanya ngangguk gitu. Mantap. Nah, percaya gak Yesus itu Tuhan? Amin, percaya. Kenapa? Ya ada buktinya, datang ke ibadah. Nah Petrus pun ngalamin hal itu gitu. Ketika Tuhan Yesus panggil dan Petrus bilang, iya. Tapi apakah kekristenan sampai situ saja? Ternyata tidak, teman-teman. Tidak sesimpel itu gitu. Tidak sampai, kalau hanya kekristenan hanya sampai di berkata iya, setuju bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, gak sampai situ. Karena kalau kita lihat perjalanan Petrus masih panjang. Kita hari ini mau habisin waktu kita untuk belajar dari perjalanan Petrus mengikut Yesus. Dimulai dari dia bilang, ya. Ini baru permulaan. Sama dengan kita. Saya mungkin saya mengatakan iya di tahun 2012, saya berkata iya, aku percaya pada Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Tapi perjalanannya gak berhenti di tahun 2012 doang. Banyak proses yang harus aku lewatin gitu. Dan proses ini aku bakal lewatin sampai aku mati. Sampai aku dijemput oleh Bapakku, oleh Tuhanku. Yang selama ini aku sembah. Lanjut ya. Dalam perjalanannya, Petrus berkata iya dan dari situ juga Petrus diajar teman-teman. Setelah Petrus mengatakan iya terhadap panggilan Tuhan, Petrus diajar. Bagaimana Petrus ngelihat Yesus berkhotbah kepada banyak orang. Ingat khotbah di bukit itu ada beberapa pasal sampai 3 pasal kalau gak salah. Dan itu Petrus dengar. Tuhan Yesus melakukan mujizat, Petrus lihat. Dan di situ Petrus belajar. Bahkan sampai ada di satu titik di Matius 10 ayat 5 sampai 8. Di Matius 10 ayat 5 sampai 8. Tuhan Yesus mengajar kepada Petrus dan Petrus belajar kepada Tuhan Yesus bukan hanya teori doang, tapi praktek. Belajar praktek gitu. Jadi tahapan pertama udah nih, setuju bahwa Yesus itu Kristus dan Tuhan. Tahapan kedua adalah belajar dari Tuhan. Dan belajarnya bukan hanya teori, tapi praktek. Ketika kita diajarin tentang kasih, bukan cuma sekedar tahu bahwa kita harus mengasihi, tapi kita praktekin dong. Ketika kita belajar tentang pengampunan, bukan hanya sekedar tahu tentang pengampunan, tapi praktekin dong. Itu baru muridnya Tuhan Yesus. Karena itu pun yang Tuhan Yesus lakukan kepada ke-12 muridnya saat itu. Dibilang kayak gini di ayat yang ke-5. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel.
Pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta. Bantulah orang-orang bayar cicilan pinjol. Kurang lebih kayak gitulah. Banyak ini perintah Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Yang pasti, murid-muridnya saat itu bukan cuma belajar teori doang, tapi belajar praktek juga. Dan ternyata dari pelajaran yang ada, murid-muridnya sampai kaget. Kalau dengar kisahnya ini secara keseluruhan, ketika mereka pulang dengan penuh sukacita sekaligus bingung. Bingung karena, lah ini kok tangan gue bisa ngelakuin mujizat yang sama ya kayak Yesus. Kok gue bisa sama-sama kayak Yesus yang menyembuhkan orang kusta, mencelikan mata orang buta. Kok bisa ya gitu? Mulut saya punya kuasa sebegitunya gitu. Murid-muridnya kayak gitu tuh. Dan Petrus belajar tuh. Lalu, ini perjalanannya kan, percaya, belajar, tapi apakah sampai tahap itu untuk kita come and see yang dimaksud oleh Tuhan? Kan Tuhan menyuruh kita untuk mari datang dan lihat kan kepada Petrus. Apakah cuma sampai situ doang? Enggak, ini pun masih panjang perjalanannya teman-teman, masih panjang. Ketika kita sudah belajar, orang kalau belajar itu jadi tahu, benar gak sih? Benar kan? Nah, Petrus pun tahu jadinya. Karena dia belajar, dia seorang nelayan yang tidak terpelajar, tapi karena dia belajar, jadinya dia tahu. Kenapa tahu? Karena belajar. Kenapa belajar? Supaya tahu. Kenapa tahu? Supaya belajar. Gitu aja terus. Setelah Petrus tahu, kita dari mana bisa tahu kalau Petrus sudah bisa tahu tentang pelajaran yang Tuhan Yesus ajarkan? Kita lihat di Matius 16, ada satu bukti, ada satu tes yang Tuhan Yesus lakukan. Dan Petrus lolos di bagian situ. Kalau kata ulangan, Petrus udah berhasil mengerjakan ulangannya dengan excellent. Dibilang kayak gini, lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Terus maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias anak Allah yang hidup. Engkau adalah Mesias anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Tuhan Yesus ngasih pertanyaan kepada Petrus, katamu Petrus, siapakah aku ini? Petrus menjawab dengan penuh kesungguhan, dengan penuh keyakinan, engkau Mesias Allah yang maha hidup, anak Allah yang maha hidup. Dan Tuhan Yesus langsung apresiasi. Benar katamu. Benar katamu. Tapi baik lagi, apakah sampai sini kita cukup untuk melihat, untuk hidup di dalam Tuhan, apakah cukup sampai sini? Ternyata tidak, teman-teman. Tahu tentang kebenaran firman Tuhan juga belum tentu menjadikan kita hidup dalam kebenaran. Tahu tentang kebenaran firman Tuhan gak menjamin kita untuk hidup dalam kebenaran. Buktinya gini, mungkin ada sebagian kita yang ngerasa gini, kita tahu Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat. Ketika ditanya, Yesus itu siapa sih? Kita dengan gagahnya bisa bilang, dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tanpa dia tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui dia. Mantap, sedap gitu. Tetapi tahu tentang hal itu pun gak bisa merubah kehidupan kita gitu. Kita tetap aja gitu hidup dalam dosa. Kita tetap aja gitu hidup gitu-gitu aja. Tetap aja gitu hidup gak berdampak buat sesama. Padahal udah tahu gitu. Karena apa? Tahu aja gak cukup. Petrus tahu. Tetapi Petrus tidak paham. Salah tahu. Kadang-kadang gini, ketika kita tahu pun, kadang-kadang kita mungkin baru tahu kulit luarnya doang. Kita belum tahu makna dari kebenaran. Makanya gini teman-teman, aku sangat senang banget kalau ngelihat teman-teman itu sebenarnya ada di tempat ini untuk beribadah. Karena di tempat inilah kita belajar kebenaran firman Tuhan. Kalau bukan di tempat ini, kita mau belajar kebenaran firman Tuhan di mana? Ayo sebut, bilang ke aku. Kecuali yang anak-anak STT ya. Anak-anak STT ya, mereka mah sehari-hari gitu belajar firman Tuhan. Kalau bukan di sini, ayo di mana coba belajar firman Tuhan? Lantas, kalau hanya di sini kita belajar firman Tuhan,
kenapa belang bentong gitu ibadahnya? Kenapa ibadahnya jarang-jarang gitu? Udah tahu cuma seminggu sekali pun jarang-jarang gitu. Jadi takutnya nanti kita cuma sekedar tahu, tapi taunya pun cuma di permukaan, dan itu tuh gak cukup gitu. Untuk membuat hidup kita berubah, untuk membuat hidup kita berdampak itu gak cukup. Kita lihat nih, Petrus nih. Dia tahu bahwa Yesus itu adalah Mesias. Tetapi yang unik, di Matius 16 ayat 21, Tuhan Yesus bilang gini, sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam, kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau. Lalu ayat berikutnya dibilang begini, maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Baru aja Yesus puji Petrus. Tiba-tiba Yesus menghardik Petrus, bahkan bilang, enyahlah iblis. Kenapa? Karena konsep Mesias yang ada di kepala Petrus itu berbeda dengan maksud dari kebenaran itu sendiri. Petrus berpikir bahwa ketika Tuhan tanyakan siapakah aku ini, Petrus bilang Mesias. Tetapi di otak Petrus, Mesias yang dimaksudkan itu adalah Mesias, dia yang akan membawa bangsa Israel terbebas dari penjajahan bangsa Roma saat itu. Jadi saat itu bangsa Israel sedang dijajah oleh bangsa Roma. Petrus berpikir Yesus itu adalah Mesias dan akan menjadi raja, menggantikan raja yang ada untuk membebaskan penjajahan dari penjajahan Roma. Tetapi ternyata Mesias yang dimaksud oleh Petrus itu keliru sama sekali. Bukan seperti itu Ferguzo, kata Tuhan Yesus. Makanya Tuhan Yesus ketika dia bilang berterus terang bahwa mulai saat ini aku akan diserahkan. Mulai saat ini aku akan dianiaya. Ya Petrus langsung refleks lah. Dia refleks lah narik Tuhan Yesus. Masa iya Mesias yang bakal membawa bangsa Israel terbebas dari penjajahan bangsa Roma mau disiksa? Masa iya sang raja mau dianiaya? Kan itu di otak Petrus. Dan ternyata Mesias yang Tuhan maksud adalah dia yang harus menderita, dia yang harus mati, tetapi dia yang akan bangkit. Petrus belum nyampe tuh sampai sana. Makanya gini teman-teman, jangan berhenti belajar. Termasuk terhadap kebenaran firman Tuhan. Karena bisa jadi perspektif kita terhadap Tuhan Yesus saat ini, itu Tuhan Yesus yang lain. Makanya gini, kok tahu tentang Tuhan Yesus tapi gak merubah hidup? Kok gak ngerti tentang firman Tuhan tapi kok gak ngerubah hidup? Karena apa? Karena cuma tahu doang. Barangkali belum benar-benar memaknai. Kita hanya berpikir bahwa Yesus itu yang memberikan berkat, betul. Tapi gak sampai situ doang. Dia juga Tuhan yang memberikan pelajaran kepada kita. Ketika kita bergumul terus di dosa yang sama, suatu waktu Tuhan pasti bakal didik kita dan didikannya itu gak mengenakan sama sekali. Apakah dia bukan Tuhan kalau kita sedang ada di dalam posisi seperti itu? Dia tetap Tuhan. Dan banyak banget orang-orang ketika ditegur oleh Tuhan, akhirnya meninggalkan Tuhan karena berpikir Tuhan yang gue sembah gak mungkin membawa gue kepada penderitaan. Lah, antum belum sebegitunya mengenal Tuhan, makanya jangan stop untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Dan lihat teman-teman, kegagalan Petrus memahami tentang arti Mesias buat dia, akhirnya kita semua tahu ya teman-teman, ketika Yesus diolok-olok di depan Petrus dan ada 3 orang yang sebenarnya bukan siapa-siapa, berkata kepada Petrus, bukankah kamu salah satu di antara mereka? Petrus bilang, bukan. Tahu gak kenapa Petrus bisa nyangkal Yesus? Karena Petrus akhirnya ragu. Lah, Mesias yang kemarin gue kenal perasaan Mesias yang ngadain mujizat deh. Mesias yang gue kenal perasaan Yesus yang bisa nyembuhin orang sakit deh. Kok sekarang dia diludahin, kok sekarang dia ditonjok, kok sekarang dia disiksa. Kok bisa disiksa sih? Masa Mesias bisa disiksa?
Karena ragu, makanya dia nyangkal. Berapa banyak di antara kita akhirnya karena ragu, karena mungkin belum semengerti itu terhadap kebenaran, akhirnya kita ragu untuk menyampaikan kebenaran kepada sesama kita. Akhirnya kita takut untuk ngomong Yesus di depan umum gitu. Karena kita belum benar-benar sepenuhnya memahami gitu siapa itu Yesus. Makanya tahu aja gak cukup. Udah tahu pun belum cukup, masih harus terus mengalami fase yang berikutnya. Di sini indah banget teman-teman. Ada satu cerita Petrus yang paling indah menurut aku di sini. Di mana ternyata pada akhirnya apa yang Tuhan Yesus katakan kepada murid-muridnya, dia bukan hanya sekedar dianiaya, tetapi dia juga akan bangkit pada hari ketiga. Ternyata digenapin gitu. Ternyata digenapi. Dan uniknya saat kejadian itu, Simon Petrus ada di satu situasi, dia balik ke profesi sebelumnya. Dia nelayan kan. Ketika pertama kali Tuhan Yesus panggil Petrus, Tuhan Yesus bilang gini, ikutlah aku, akan aku jadikan engkau penjala manusia, bukan ikan. Tetapi ketika Petrus menyangkal Tuhan Yesus, menyangka bahwa tadinya gue udah berharap banget loh sama Yesus, tapi kok Yesusnya malah metong. Tadinya gue udah berharap banget loh, gue bisa dapat setidaknya jabatan gitu di kerajaan Israel yang bakal jaya karena ada Mesiasnya gitu. Tapi kalau ternyata Yesusnya malah mati, udah deh gue balik ke profesi awal. Udah deh, akhirnya Petrus jadi nelayan lagi. Familiar banget ya cerita itu dengan cerita kita kadang-kadang. Ketika kita salah persepsi tentang Tuhan, kita kecewa sama Tuhan, akhirnya kita balik ke dosa yang sama. Kita dibebaskan nih sama Tuhan dari perbudakan dosa. Entah dosa apapun itu ya teman-teman, yang teman-teman mungkin sedang gumuli akhir-akhir ini. Yang benar-benar mengikat teman-teman. Ada yang terjebak di dosa pornografi, ada yang terjebak di dosa gampang marah, ada orang yang terjebak di dosa kesombongan. Masing-masing kita semuanya memiliki keterikatan dosa masing-masing. Tetapi ketika kita nerima Tuhan Yesus mengangkat kita dari dosa itu. Cuman gak sampai situ teman-teman. Kalau kita gagal untuk memahami siapa itu Tuhan Yesus, sama halnya dengan Petrus. Petrus pun akhirnya balik lagi menjadi nelayan. Kita pun kalau gagal balik lagi pasti ke dosa yang sama. Tapi ini yang indah daripada Tuhan Yesus. Bahkan bukan Petrus loh yang ngampirin Yesus. Ketika Yesus bangkit, Tuhan Yesus gak ngolok-ngolok Petrus gitu dengan kayak, gue bangkit. Enggak kayak gitu. Tuhan Yesus justru nyamperin. Dia bilang ketika Petrus akhirnya balik ke profesi semula dan dia menjala ikan dan seharian dia gak dapat apa-apa. Dia balik lagi ke tempat yang sama dan gak dapat apa-apa. Karena apa? Di tempat yang sama gak ada apa-apa. Tujuan hidupnya bukan itu. Tujuan hidupnya bukan itu. Makanya ketika kita kembali ke dosa yang sama, pasti kita ngerasain kehampaan. Karena bukan di situ habitat kita. Kita ngerasa bahwa pelarian kita tuh adalah dosa kita gitu. Tapi ketika kita ada di situ, kok gue gak ngerasa apa-apa ya, kok berasa hampa ya gitu hidup. Tapi di kehampaan itu, Tuhan Yesus bilang, lemparkan jalamu ke sebelah kanan atau sebelah kiri gitu. Lalu dilemparin lah ke sebelah, entah kanan atau kiri lah. Tapi pas diangkat, langsung tuh ikannya banyak. Dan di situ dia sadar bahwa itu Tuhan yang ngomong. Bahwa Tuhan yang nyamperin dia. Bahwa ternyata, bener ya, Tuhan yang kemarin ngomong dia bakal bangkit tuh bukan cuma omon-omon doang, tetapi beneran bangkit gitu. Bergegas lagi tuh dia samperin tuh Tuhan Yesus. Dan ini yang menarik teman-teman. Ketika Petrus menghampiri Yesus, Yesus sama sekali tidak menunjukkan muka kecewa terhadap Petrus. Sama sekali tidak me-welcome Petrus. Sama sekali benar-benar me-welcome Petrus gitu. Sampai dia peluk dan dia tanya ke Petrus selama 3 kali pertanyaan yang sama, apakah engkau mengasihi aku?
gembalakanlah domba-dombaku. Bahkan ketika Petrus memutuskan untuk balik lagi ke tempat semula, Tuhan Yesus samperin loh dan ngasih dia tujuan. Ngasih dia tujuan. Dan ini teman-teman yang menarik teman-teman. Masuk ke poin berikutnya, come and see. Akhirnya Petrus benar-benar come and see, benar-benar datang ke Tuhan dan benar-benar melihat. Dan Petrus bukan cuma melihat, dia benar-benar mengalami. Dan itu teman-teman yang harusnya kita dapat nih sekarang nih. Kita datang ke gereja ini, kita bukan cuma diisi dengan kebenaran firman Tuhan, tapi kita benar-benar mengalami Tuhan teman-teman. Karena apa? Karena ada tujuan. Tujuannya apa? Go make a disciples. Pergi menjadikan murid. Pergi bersaksi bahwa Yesus itu hidup di dalam hidup kita gitu. Saksikan Yesus yang kita jangan cuma sekedar ngomong Tuhan Yesus itu bisa bikin mujizat loh, bisa mencelikan orang buta, Tuhan Yesus itu bisa membangkitkan orang mati loh. Kita bukan cuma ngomong kayak gitu, tapi bisa gak kita ngomong kayak gini ke orang-orang, Tuhan Yesus yang gue sembah sampai sekarang masih memberikan mujizat kepada hidup saya. Buktinya apa? Buktinya saya dari yang kecanduan gadget mungkin. Saya yang kerohaniannya udah mati, Tuhan bangkitkan loh. Mata rohani saya yang udah buta, Tuhan celikan loh. Itu teman-teman yang harusnya jadi kesaksian kita. Perubahan hidupmu di tempat ini. Perubahan hidupmu yang menjadi kesaksian buat sesama. Dan gini teman-teman, kadang-kadang kita berpikir ya, kalau mau bersaksi kepada Tuhan kita harus ngalamin dulu. Kan ada pertanyaan lagi ya, ada pertanyaan kayak, terus Kak kalau kayak gitu, kapan dong kita bersaksinya? Kalau nunggu kita berubah dulu, kalau tunggu kita mengalami dulu, kapan dong bersaksinya? Gak bakal bersaksi dong. Akhirnya karena pertanyaan itu, gugur lah. Udahlah, gak usah bersaksi. Gak kayak gitu dong. Justru kalau kita bertanya kepada diri kita sendiri, kalau kita harus bersaksi, harus mengalami Tuhan dulu, ya kita percepat prosesnya gitu. Kita percepat prosesnya, kita serius sama Tuhan, kita sungguh-sungguh sama Tuhan. Karena kita harus mengalami Tuhan dulu, baru kita saksikan, baru kita benar-benar bisa menyaksikan Tuhan. Ayo cepet-cepet alamin Tuhan. Kesempatan Tuhan buka setiap hari. Kita bangun tidur, itu kesempatan yang baru buat dari Tuhan untuk kita mengalami Dia. Masalah yang kita hadapin di rumah misalkan, itu kesempatan kita untuk bertumbuh. Kita gak suka dengan bapak sama mama kita misalkan. Justru itu tempat kita latihan mengampuni. Justru di situ tempat kita mengasihi. Kita gak suka dengan abang, koko, adik kita gitu. Kayaknya mereka lebih diunggulkan gitu sama kedua orang tua. Itu tempat kita latihan. Itu kesempatan kita untuk mengalami Tuhan. Karena gini teman-teman. Justru kita bisa mengalami Tuhan itu di dalam kekelaman hidup kita teman-teman. Aku pas lagi gagal-gagalnya, aku pas lagi ngerasa kayaknya pengen nyerah dari hidup. Tapi di situ loh Tuhan angkat aku gitu. Di situ loh aku bisa mengalami Tuhan. Ya teman-teman, saya sih sesimpel ini aja sih. Jangan sampai kita hari-hari ini datang ke tempat ini, kita beribadah cuma sekedar formalitas saja. Ya, Tasya. Dua-duanya Tasya. Darren. Kenapa? Ini dua orang ini tuh, mereka ibadah datang ke tempat ini jauh loh teman-teman. Harus ngelewatin sungai, lembah, gunung, lautan. Menyala abangku. Tapi maksudnya, ini usaha yang baik dari kalian ya teman-teman. Adik-adikku, Darren, Tasya, kamu punya spirit yang baik gitu untuk datang ke tempat ini. Jadi jangan sia-siain. Paksa diri kita untuk bertumbuh. Begitupun teman-teman yang di tempat ini nih yang datang sekarang ke tempat ini. Menyediakan waktu untuk melayani Tuhan. Ya Hans, dari Poris ya. Iya. Paksa diri kita untuk bertumbuh. Paksa diri kita untuk mengalami Tuhan. Karena itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Ya Israel ya. Paham?
Amin ya. Sekali lagi aku mau bilang, karena kekristenan yang kita tahu, karena kalau Tuhan mengizinkan kita untuk percaya kepada Tuhan, itu ada tujuan. Dan tujuannya bukan cuma buat diri kita sendiri. Kalau teman-teman perhatiin di Alkitab, banyak banget Tuhan tuh bikin mujizat. Tetapi mujizat yang dia bikin, itu ada tujuannya. Bukan hanya untuk orang itu doang. Tetapi untuk menjadi saksi. Akhirnya orang itu menjadi saksi kan, bahwa Yesus ternyata emang Tuhan. No, alam semesta aja bilang amin katanya. Gitu. Di sini ada yang nonton One Piece gak? Pada nonton ya. Dengar geledek, keinget Enies Lobby sih. Di One Piece itu ada satu kalimat yang cukup memberkati buat saya. Si Luffy itu aneh deh. Tokoh utamanya tuh Luffy. Dia mau nyamar jadi siapapun dan atau apapun itu, kalau ditanya sama orang, kamu siapa? Dia langsung nanya, Orewa, Mugiwara no Ichimi. Mugiwara Luffy gitu ya. Habis itu ada kata-katanya, dan aku akan menjadi kepala bajak laut. Kapten bajak laut dunia ya? Iya, King of Pirates. Dan aku akan menjadi raja bajak laut. Jadi walaupun dia lagi nyamar, tapi kalau ada orang yang nanya, kamu siapa? Aku adalah Luffy. Aku akan menjadi raja bajak laut gitu. Maksudnya itu tuh udah jadi identitasnya gitu sampai dia tuh lupa. Nah mestinya tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita itu sampai segitunya gitu. Sampai kita tuh menjadi identitas ketika ditanya, Jizreel, kamu siapa? Aku Jizreel, anak Allah, dan aku tahu aku bakal menjadi berkat buat bangsa-bangsa. Gitu. Karena itu tujuannya. Itu tujuannya. Haleluya. Hujan lawatan Tuhan turun di tempat ini. Aduh, ntar. Oke, 18:25. Cerita dikit lah. Dulu di kampus saya juga gitu tuh. Kita nyanyi lagu, ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang menghancurkan. Itu tempat kita tuh rawan banjir. Pas lagi kayak gini nih, beneran lo kejadian banjir. Jadi benar-benar ku kan berdiri di tengah badai itu benar-benar banjir gitu. Sebelum kita melaksanakan tujuan Tuhan, ya teman-teman, kita kenalin siapa Tuhan, itu poinnya sih. Bareng-bareng. Dan sekali lagi teman-teman, yang belum tergabung Komsel, aku punya hutang ke NL Sharon, sama Kevina mungkin ya. Plus sama yang dari Dadap. Kita kan mau bikin Komsel ya, tapi gak jadi-jadi ya. Tapi harusnya sih setelah ini aku serius deh untuk jalanin Komsel ini. Karena gak cukup cuma sekedar di sini doang. Gak cukup cuma sekedar ibadah doang. Kita benar-benar harus bertumbuh juga di dalam Komsel. Cung yang tergabung dalam Komsel, kebalik Cung yang gak tergabung dalam Komsel, semua. Karena di sini gak ada nih kok yang join Cesar doang berarti ya. Cesar siapa ya? Sebenarnya si ini juga join ya, Sharon ya. Kamu juga ada di Komsel ya, tapi udah lama gak terlihat. Ini pertanda buat saya teman-teman. Toh kalau saya selesaikan sekarang, kalian juga mau ngapain gak tahu kan. Mending dengerin saya cuap-cuap aja ya. Kebetulan saya tuh banyak banget keresahan di kepala saya gitu, yang pengen saya sampaikan ke teman-teman. Dan saya yakin, gak kebetulan teman-teman ada di tempat ini untuk dengerin saya cuap-cuap. Yang resah Farel, dari tadi dia, tangannya udah keriting dia. Aman ya Rel ya? Mantap. Baik lagi, saya tekenin lagi, poinnya adalah kita alamin Tuhan yuk, karena kita punya tujuan untuk menginjil. Dan saya akan tutup dengan ini teman-teman, kita tahu semua lagu G, coba Rel. Mengiring Yesus.
G aja, G aja. Ini yang gini sih lagunya tuh. Mengiring Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengikut Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Bait pertama bilang kayak gini, mengiring Yesus, itulah kesukaan hatiku. Teman-teman, percaya deh sama saya, mengiring Yesus gak akan pernah menjadi kesukaan hidup kita. Sampai kapanpun, mengiring Yesus tuh gak bakal pernah menjadi kesukaan kita, secara jujur. Karena mengiring Yesus tuh gak enak. Mengiring Yesus tuh gak enak asli deh. Kalau kita gak bisa ngelakuin bait kedua berikutnya. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya. Karena gini, musuh terbesar untuk kita benar-benar mengiring Yesus adalah kita merasa bahwa diri kita masih punya hak. Aku masih berhak atas hidup saya. Saya tahu teman-teman punya hak untuk gak datang ke tempat ini. Saya tahu teman-teman punya hak untuk gak jadi pelayan Tuhan. Saya tahu teman-teman punya hak untuk lari dari panggilan Tuhan. Itu hak kalian. Itu hak teman-teman. Tetapi baik lagi, ketika kita menyanyikan lagu ini, mengiring Yesus, itulah kesukaan hatiku. Sampai kapanpun, mengiring Yesus gak bakal menjadi kesukaan hati kita. Karena ada hak yang harus kita lepaskan teman-teman. Di kejadian Petrus berhak melanjutkan hidupnya untuk menjadi nelayan. Di kita berhak semua sekarang hidup di dalam dosa terus aja. Gak apa-apa, terus aja sampai Tuhan Yesus datang. Tetapi jangan ngarep kita bakal bisa bilang dari lubuk hati kita yang terdalam, kita bisa bilang mengiring Yesus itulah kesukaan hatiku. Mesti ada hak yang harus kita lepaskan teman-teman. Karena ketika kita sudah ditebus, kita bukan lagi punya milik kita. You are not your own. Kita semua punyanya Tuhan. Karena ketika kita merasa bahwa diri kita punya diri kita sedang diperhamba oleh dosa. Pilihannya cuma dua, antara jadi hamba dosa atau hamba Tuhan. Dan untuk menjadi hamba Tuhan gak bisa setengah-setengah. Gak bisa setengah hati kita percaya pada Tuhan, tapi setengah yang lain mengejar hak kita. Merasa bahwa kita berhak. Ya inilah hidup gua, terserah gua. Amin. Yuk teman-teman, belajar kita untuk setidaknya melepaskan hak kita gitu. Kalau pas waktunya jam komsel, kita melepaskan hak kita untuk leha-leha mungkin yang pulang kerja capek gitu mau istirahat ya. Tapi kita melepaskan hak untuk beristirahat gitu, untuk komsel. Pengurus juga, leader, mulai serius yuk kita urusin youth di tempat ini. Kita mungkin punya hak untuk gak ngurusin tempat ini seserius itu. Kita punya hak kok untuk ngurusin tempat ini seadanya. Tapi balik lagi, Yesus gak bakal pernah jadi kesukaan kita kalau hak kita masih kita pegang, kalau kita ngerasa bahwa tubuh kita masih milik kita, bahwa ini semua masih punya saya, hidup saya terserah saya. Belajar yuk kita ngelepasin hak kita yuk. Jangan sampai teman-teman
kita ngerasa kita sudah diselamatkan, tetapi nyatanya kita gak pernah sama sekali. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri yuk. Kita coba ambil komitmen teman-teman di dalam kehidupan kita sambil kita menyanyikan lagu ini. Sambil kita renungin setiap bait demi baitnya. Mengiring Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengikut Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba ya. Lebih lagi katakan, mengiring Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengikut Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang lebih lagi kita katakan, mengiring Yesus, mengiring Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengikut Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Jadikan kami hamba-Mu ya Tuhan yang berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Kami masih muda ya Tuhan, kami tahu ya Bapa. Kadang kami masih egois ya Tuhan dengan diri kami sendiri. Kami masih merasa bahwa hidupku adalah kepunyaanku. Semuanya tentang aku. Semuanya hanya tentang me, myself, and I. Dan kami lupa ya Tuhan bahwa Engkaulah pemilik hidup kami. Dan kami lupa ya Tuhan bahwa hak satu-satunya yang kami miliki adalah menyenangkan hati-Mu saja. Hak kami satu-satunya adalah percaya kepadamu. Selebihnya kami mau serahkan kepadamu ya Tuhan, supaya kami benar-benar bisa mengatakan mengiring-Mu itu kesukaan hati kami. Mengalami-Mu ya Tuhan, bukan hanya tahu tentang Tuhan, tetapi benar-benar mengalami Tuhan. Sehingga lewat kehidupan kami ya Tuhan, hidup kami menjadi saksi bagi sesama kami ya Bapa. Melalui perubahan hidup kami ya Tuhan, hidup kami ya Bapa menjadi kesaksian lebih keras daripada apa yang kami katakan tentang Tuhan. Dan kami memiliki keberanian itu ya Tuhan untuk berkata bahwa aku pengikut Yesus, bahwa aku mengajak Engkau, saudara-saudaraku, untuk juga datang kepada Yesus.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, jangan biarkan kami ya Tuhan terus-terusan terjebak di satu kata proses. Tetapi biarlah ya Tuhan, kami semakin hari semakin tumbuh, semakin kami mengerti Engkau, semakin kami mengenal Engkau, dan semakin kami menjadi dampak bagi sesama di kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hamba-Mu sudah selesai berbicara dan kiranya Roh Kudus-Mu ya Bapa yang terus bekerja di dalam kehidupan teman-teman hamba di tempat ini. Saudara-saudara hamba di tempat ini ya Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus aku berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk kembali teman-teman kasih dalam Tuhan. Kita akan membawa persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Sebelum kita membawa persembahan yang terbaik bagi Tuhan, kembali kita tundukkan hati kita bersatu di dalam doa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan, kami telah mendengarkan sabda-Mu. Biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu yang meteraikan firman itu di dalam hati kami dan memampukan kami untuk melakukannya. Karena kami percaya Tuhan itulah tujuan hidup kami Tuhan, menyenangkan hati-Mu melalui kebenaran firman-Mu yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan, dan berkati juga Tuhan hamba-Mu yang telah menyampaikan sabda-Mu dalam segala aspek kehidupan, pekerjaan, apapun yang dilakukan, bahkan kerinduan cita-citanya, Tuhan yang dengar, Tuhan yang jawab. Terima kasih Tuhan, tiba saatnya Tuhan setiap kami anak muda di tempat ini akan membawa persembahan yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Kami percaya di sepanjang kehidupan kami Engkau Jehovah Jireh, Engkau Allah yang menyediakan bahkan juga mencukupkan setiap kebutuhan kami. Dan biarlah pada sore malam hari ini Tuhan kami bawa persembahan ini Tuhan sebagai hormat syukur kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami Tuhan segenap anak-anak muda di tempat ini, kami siapkan hati kami Tuhan untuk membawa yang terbaik bagi-Mu. Mari setiap anak-anak muda yang siap membawa yang terbaik bagi Tuhan, sama-sama dengan iman kita katakan amin. Selamat membawa yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sambil persembahan dijalankan, kita akan saksikan pengumuman dari video di tempat ini. Sing Youth Breaking News. Selamat datang untuk teman-teman yang baru pertama kali hadir. Jangan ragu-ragu untuk datang lagi ya. Kita tunggu kedatangannya di Sabtu depan. Yuk kita beribadah bersama di ibadah Youth Sing Community. Ibadah ini diadakan di JB Sungayor dan Roxy Mas lantai 5 setiap hari Sabtu pukul 5 sore sampai dengan pukul 6.30 sore. Yuk datang dan beribadah bersama-sama. Ikut Growth yuk buat teman-teman yang masih mencari komunitas dan ingin bertumbuh bersama dalam jasmani dan juga rohani. Yuk kita bersama-sama berkumpul dan sharing di Growth. Jika teman-teman ada yang belum tergabung di grup Growth, maka jangan ragu-ragu untuk tanya ya. Informasi pendaftaran Growth dan lainnya dapat menghubungi Koberni atau CEV. Let's go to Growth, let's grow together. Terkadang hidup penuh dengan tantangan, bahkan kegagalan pun bisa terjadi. Perasaan yang hancur dan air mata bukanlah aib yang harus ditutupi. Jadi, biarkan semuanya lepas agar pundakmu terasa ringan dan tidak ada lagi senyum palsu dari dirimu. Yuk teman-teman yang mau cerita, berbagi keluh kesah, dapat menghubungi nomor di bawah ini ya. Atau bisa langsung aja nih datangin teman-teman leaders di tempat ini. Selain itu, kita juga buka pendaftaran untuk baptis, SHDR, dan BPN. Bagi teman-teman yang ingin bertanya-tanya atau mendaftarkan diri untuk baptis, SHDR, dan BPN, bisa menghubungi Koberni ya. Guys, jangan lupa follow Instagram kita di @sing.youth dan scan QR berikut untuk teman-teman yang belum masuk grup WhatsApp Sing ya. Demikian Sing Youth Breaking News kali ini. See you on next Saturday service. God bless you all. Oke teman-teman, aku mau remind sekali lagi, minggu kelima jangan lupa kita ada minggu khusus, kita ada ibadah khusus, kita ada acara khusus. Itu pokoknya acara khusus lah, itu pokoknya hari khusus buat kita tanggal 28 dan tanggal 29 itu Jumat Sabtu. Kemungkinan kita akan nginep di sini teman-teman. Bukan kemungkinan sih, itu kayak sudah pasti. Jadi tanggal 28
ke tanggal 29 kita nginepnya di sini. Nah, nanti acaranya gimana, detailnya seperti apa, nanti minggu depan seharusnya udah diinfokan detailnya. Jadi so teman-teman dari sekarang mungkin udah bilang dulu ke orang tua ya, "Mah, Pah, aku nanti tanggal 28, 29 mau ada acara nih di gereja," gitu. Kalian spill dulu lah. 28 sore ya by the way, itu nanti nggak seharian dari pagi, cuma 28 tuh hari Jumatnya dari jam sore lah pokoknya, oke? Dari yang kerja udah pasti setelah selesai kerja, sekolah juga kalian udah libur seharusnya ya. Iya gitu. Nah nanti teman-teman pengumumannya itu aja. By the way kita ucapan terima kasih dulu untuk Kak Rohmat pemberitaan firman Tuhan hari ini. Teman-teman kita jempol kita sama-sama kita keluarin yuk. Untuk Kak Rohmat 3, yuk jempolnya. Sama-sama ya kita thank you Kak Rohmat ya. 1, 2, 3, thank you Kak Rohmat, mantap. Aku diberkatin banget sama firman Tuhan hari ini. Kalau dari minggu lalu bilangnya cukup jadi berkat, cukup jadi diri sendiri yang jadi dilihat sama orang lain. Hari ini dikonfirmasi lagi sama Kak Rohmat. So teman-teman jangan lupa balik lagi ke Tuhan. Kalau kalian merasa jauh sama Tuhan, Tuhan gak pernah jauh. Jadi teman-teman terus cari Tuhan aja. Udah itu aja. Aku kembalikan kepada Yoel. Kita akan akhiri ibadah kita pada sore hari ini. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita mau angkat pujian di hadapan Tuhan. Mari setiap anak muda saya undang bangkit berdiri. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan, kami perlu Kau Tuhan, kami perlu Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari yang indah ini Tuhan. Kami masih boleh beribadah dengan sangat-sangat nyaman di tempat ini. Thank you Tuhan. Terima kasih juga untuk firman yang Tuhan sudah sampaikan melalui Kak Rohmat. Biarlah firman itu bukan cuma kami dengar aja Tuhan. Kami minta Tuhan firman yang tadi disampaikan oleh Kak Rohmat ini boleh tertanam dalam hati kami. Dan firman itu boleh tumbuh Tuhan. Dan firman itu boleh hidup di dalam hidup kami. Dan kami boleh mempraktekkan firman itu setiap hari. Setiap hari kami Tuhan. Hari demi hari. Jadikan kami representatifnya Tuhan. Biarlah setiap kali kami dipertemukan dengan orang-orang yang Tuhan pertemukan sama kami, orang-orang boleh melihat bahwa Yesus hidup. Orang-orang boleh merasakan rasanya Yesus, rasanya surga melalui kami, melalui hidup kami Tuhan. Pakai kami Tuhan yang gak ada apa-apanya ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Dan sebentar kami akan pulang Tuhan. Mari teman-teman angkat kedua belah tanganmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera.
pulanglah dan jadilah berkat bagi keluargamu, bagi sekolah dan kuliahmu, juga pekerjaanmu. Dan di seluruh aktivitasmu Tuhan buat berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya sama-sama katakan amin.